Ostkurs, Sir. Pada saat Belanda berhasil diusir dipukul mundur oleh rakyat, Jepang mulai memasuki dan menjajah daerah-daerah di Indonesia wilayah Jawa Timur. Mereka dengan kejam untuk menindas dan mengeksekusi rakyat yang coba-coba melawan. Bahkan Jepang menangkap dan memenjarakan para kiai. Alasan negara Jepang menangkapi para kiai itu karena para kiai memimpin gerakan yang Nippon. Pada waktu itu para santri yang sedang menikmati canda tawa bersama teman-teman, tiba-tiba mereka didatangi para tentara Jepang dengan persenjataan lengkap, bersuara lantang mengancam untuk mencari sang kiai. Beberapa saat kemudian sang kiai datang dengan ditemani Gus Wahid yang saat itu menjadi guru di pesantren. Sang kiai dengan tegas menolak permintaan Jepang. Bahkan Jepang menganiaya para santri yang kala itu sangat berani membela sang kiai. Oleh karena itu Jepang dengan membabi buta menembaki sekitar, bahkan mengancam akan membakar hidup-hidup para santri. Kemudian sang kiai yang tidak tega melihat santrinya yang diancam akan dibakar hidup-hidup oleh Jepang, sang kiai mengorbankan dirinya, memutuskan untuk ikut dibawa dengan paksa oleh para tentara Jepang untuk keselamatan santri-santrinya. Pada saat sang kiai akan dibawa paksa Jepang, serdadu Jepang tanpa ragu akan menembak kepala salah satu santri yang memaksa untuk ikut sang kiai. Namun berkat kekuasaan Tuhan, pada waktu itu senjata Jepang tiba-tiba kehabisan peluru. Para santri dilanda ketakutan dan kesedihan yang amat sangat dalam. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan sang kiai karena dijemput paksa oleh para serdadu Jepang. Harun dan Hamid nekat menyusup ke markas serdadu Jepang. Mereka berniat menyusul sang kiai. Jika mereka berdua ketahuan, tentu saja mereka akan dieksekusi, dan benar saja mereka berdua akhirnya ketahuan. Mereka terus dikejar hingga akhirnya Hamid pun tertangkap. Setelah dianiaya, Hamid dipersilahkan untuk pergi. Namun saat beberapa langkah Hamid meninggalkan serdadu Jepang, tiba-tiba Jepang dengan keji mengeksekusi Hamid di depan Harun yang sedang bersembunyi. Setelah Jepang pergi, Harun membawa pulang jasad Hamid ke pesantren dengan penyesalan dan juga kesedihan yang sangat amat dalam. Harun mencoba berorasi untuk membangkitkan semangat teman-temannya untuk melawan Jepang dan mendesak untuk segera membebaskan sang kiai yang masih di penjara Jepang. Keesokan harinya para santri termasuk Harun berbondong-bondong mendatangi markas Jepang mendesak Jepang agar segera membebaskan sang kiai. Namun Jepang menyambut kedatangan mereka dengan berondongan peluru dan suara teriakan sang kiai yang sedang disiksa oleh para serdadu Jepang. Walaupun berkali-kali mereka diusir dengan berondongan peluru Jepang yang membabi buta, para santri yang dipimpin Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sekarang kita kenal Gus Dur, pada kala itu terus meminta agar sang kiai yang masih dipenjara dan dianiaya Jepang, mereka terus berdoa dan bersolawat di depan markas tentara Jepang, berharap kepada Tuhan agar kiai segera dibebaskan.
Harun bersama para santri yang satu pemikiran, mereka melakukan perlawanan kepada serdadu Jepang yang melintasi hutan dengan menggunakan bambu runcing. Menghadapi penculikan yang dilakukan serdadu Jepang terhadap para kiai NU, Gus Wahid atau Gus Dur pada kala itu dan beberapa kiai lainnya mengadakan pertemuan. Sehingga hasil pertemuan tersebut terbentuklah langkah sebagai berikut. Perubahan strategi politik kita, Han, yaitu dengan berpura-pura bekerja sama dengan pemerintahan Jepang, memanfaatkan fasilitas Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Seperti yang tadi kita bicarakan. Yang berikutnya, dibentuk panitia pembelaan terhadap ulama-ulama NU yang ditangkap Jepang, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan saya sendiri. Dengan langkah yang diambil Gus Wahid yang kita kenal Gus Dur dan para kiai lainnya, pada akhirnya Jepang membebaskan sang kiai. Para santri yang sangat merindukan sang kiai menyambutnya di depan markas Jepang tanpa rasa takut sedikit pun. Para petinggi militer Jepang menyampaikan permintaan maaf atas yang dilakukan kepada para kiai sebelumnya dengan alasan beda tradisi. Beberapa hari kemudian, Kiai menikahkan salah satu santri tersayangnya, yaitu Harun, dengan Sari, gadis yang dicintai Harun. Singkat cerita, petinggi militer Jepang kembali memberikan tekanan kepada para kiai. Mereka mendesak agar para petani melipat gandakan hasil bumi. Bahkan Jepang melakukan propaganda mendesak para kiai agar mencari ayat-ayat yang mendukung melipat gandakan hasil bumi. Agar dengan itu para petani mau mengikuti keinginan Jepang yang mendesak melipat gandakan hasil bumi untuk kepentingan perang Jepang. Untuk mencarikan ayat atau hadis yang isinya tentang melipat gandakan sumprang mereka melawan sekutu. Keesokan harinya, Harun yang telah membaca majalah Muslim tentang anjuran kepada para petani untuk melipat gandakan hasil bumi, Harun mendatangi kiai mengeluhkan anjuran tersebut karena mereka mungkin para petani bersusah payah menanam padi hingga melipat gandakan hasil panennya. Kemudian hasil panen tersebut diberikan kepada Jepang. Para petani mulai semakin gerah dengan keserakahan Jepang. Dengan bersatu bersama-sama, akhirnya mereka pun memberontak. Ayo ambil! Harun merasa kecewa kepada sang kiai karena beliau tidak turun tangan menangani persoalan pajak hasil bumi terhadap para petani, sehingga Kiai Haji Zainal Mustafa dieksekusi hukum pancung di Ancol. Oleh karena itu, Harun memutuskan untuk pergi meninggalkan pesantren bersama istrinya, dan tentu saja itu sangat membuat sang kiai sedih. Kiai Zainal Mustafa mau dipenggal kepala di Ancol. Bahkan kiai sampai jatuh sakit. Singkat cerita, petinggi militer Jepang membentuk organisasi yang merekrut para pemuda Indonesia yang dilatih kekuatan dan keterampilan militer. Para santri Tebu Ireng dianjurkan agar para santri-santrinya untuk ikut serta dan bergabung bersama organisasi Heiho. Organisasi Heiho adalah organisasi bentukan Jepang. Namun sang kiai dan juga Gus Wahid menolak jika para santri bergabung dengan organisasi Heiho. Tetapi Gus Wahid memilih membentuk organisasi militer barisan sendiri yang disebut Hizbullah. Hizbullah adalah para santri yang dilatih skill militer untuk berjuang membela tanah air. Lantas dengan itu Gus Wahid yang kita kenal sebagai Gus Dur mengirim surat kepada pesantren-pesantren daerah lain untuk menyertakan mengirim santri-santrinya untuk ikut serta dan dilatih skill militer di Jawa Barat. Katanya sih mau dibawa ke Jawa Barat. Singkat cerita, para santri yang telah dilatih militer, mereka berbondong-bondong menggeruduk markas Jepang, membebaskan perempuan yang telah disandra dan menghabisi para tentara Jepang serta pemimpin-pemimpinnya.
tentang pemikiran. Setelah Jepang dihabisi, dibikin keok oleh para santri, Harun pun sadar bahwa ia sudah salah paham kepada sang kiai. Ternyata sang kiai mempunyai rencana di luar pemikiran para santri untuk kemerdekaan. Dan setelah Jepang berhasil dipukul mundur, bahkan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika, kemudian tentara sekutu kembali masuk meminta rakyat menyerahkan senjata-senjata yang telah direbut dari tangan tentara Jepang. Namun pidato Bung Tomo yang pada waktu itu kembali membangkitkan persatuan dan semangat juang para santri sekaligus rakyat dengan pidatonya yang menggetarkan hati dan jiwa bagi yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya. Arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para santri akan diberangkatkan ke Surabaya untuk berjuang melawan para penjajah yang telah bersenjata lengkap. Mereka tidak sedikit pun merasa gentar, bahkan Harun pun harus rela meninggalkan istrinya yang sedang mengandung demi memperjuangkan kemerdekaan. Is now a lost cause, sir. Singkat cerita, Harun yang selamat dalam peperangan melawan sekutu, ia menerima surat bahwa istrinya telah melahirkan anaknya dengan selamat. Kabar itu membuatnya senang. Bojoku ngobat, aku menjadi Lalu keesokan harinya, markas tentara sekutu dikepuk. Rakyat yang telah mengetahui kecurangan tentara sekutu segera menghabisi para tentara sekutu. Bahkan Harun berhasil menembak petingginya, namun ia harus syahid akibat terkena ledakan granat. tenang, saudara-saudara. Kalau mereka membuka senjata, as I foresaw, some of you know me well. Sampai bandara. Dan ketika para santri kembali dipulangkan, di antara mereka banyak yang terluka akibat ledakan granat dan sebagainya. Sang kiai harus menerima kenyataan bahwa Harun, murid tercintanya, telah syahid akibat pertempuran dengan tentara sekutu. Begitu juga istri Harun harus menerima kenyataan bahwa suami tercintanya yaitu Harun telah syahid dalam peperangan melawan sekutu. Keesokan harinya para santri kembali berangkat ke Surabaya untuk kembali berperang melawan tentara sekutu.
Ruskin kembali ke sang kiai yang ingin belajar menggunakan pistol. Bagi sang kiai, lebih baik mati daripada harus ditawan oleh penjajah. Kemudian sang kiai dikunjungi oleh tamu menerima kabar bahwa Belanda telah masuk menguasai wilayah Singosari. Namun setelah itu tiba-tiba sang kiai tampak seperti tertidur, dan pada saat itulah sang kiai telah menghembuskan napas terakhirnya, yang membuat seluruh santri dan masyarakat terpukul dengan kepergian sang kiai yang di masa hidupnya selain mengajarkan ilmu agama, mendidik para santri, beliau juga ikut bertani, bahkan terjun langsung berjuang mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Singkat cerita, Belanda pun telah berhasil masuk membabi buta. Perjuangan pun diteruskan oleh para santri-santri dan masyarakat Tebu Ireng untuk melawan para penjajah Belanda. Dan film pun selesai.